saja Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sini mulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini berasal dari dalam diri anak, dari intrinsik anak. Untuk melaksanakan segala kegiatan, disiplin positif ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu atau melakukan tindakan, itu melakukan secara sadar dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya paksaan atau peraturan. Jadi nilai itu tumbuh dari dalam diri anak, unsur intrinsik anak. Lalu, disiplin positif dapat mengarahkan dan mengontrol anak dalam setiap tindakan, sehingga dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena paksaan atau bukan karena mengharap pujian. Ketika anak sudah dapat melaksanakan atau melakukan kebajikan berdasarkan motivasi internalnya, berarti anak itu sudah memahami apa sesuatu yang ingin dia dapatkan tanpa adanya peraturan atau paksaan. Karena pada dasarnya peraturan itu merupakan suatu paksaan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kebajikan tanpa berdasarkan peraturan, itu sudah mencapai pada motivasi internal yang hakiki. Dilanjutkan Bapak Ibu. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu 2 dari ekstrinsik dan 1 dari intrinsik. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Ketika kita, anak-anak atau kita sama saja melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Contohnya, ketika kita berjalan atau mengendarai sepeda motor menggunakan helm, kita itu takut kalau ditilang. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik menghindari hukuman. Karena ada hukuman yang akan dilaksanakan, yang akan dikenakan kepada kita ketika kita tidak melakukan hal tersebut. Kita menggunakan seragam lengkap, kita berangkat sesuai jam kantor atau berangkat tepat waktu. Kita takut akan adanya hukuman, misalnya ada fingerprint. Itu karena ada unsur ekstrinsik. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah karena mendapatkan imbalan atau pujian. Ini yang sering kita temui pada anak-anak, bukan hanya pada anak-anak sebenarnya. Orang dewasa pun seperti itu nih. Jadi kalau melakukan sesuatu kok mengharapkan imbalan. Kalau anak-anak mau belajar ketika orang tua akan nanti dibelikan mainan atau nanti dibelikan es krim, itu namanya ada motivasi ekstrinsiknya, melakukan sesuatu karena adanya imbalan. Kalau orang dewasa mungkin karena mendapatkan pujian, aku mau pakai seragam lengkap lah biar dipuji sama bapak kepala sekolah. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Berarti kalau tidak dipuji, besok pakai seragamnya biasa saja lah. Nah itu motivasi ekstrinsik. Belum ada kesadaran dari dalam diri. Kalau sudah ada kesadaran dari dalam diri, mau dipuji, mau tidak, mau dapat imbalan atau tidak, kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita yang pada dasarnya itu sudah sesuai dengan perilaku kebajikan. Nah, kalau motivasi yang ketiga adalah motivasi yang utama, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai kebajikan tentunya. Jadi kita semua itu sebenarnya dalam otak kita itu punya sesuatu yang kita inginkan nantinya. Apa sih bayangan kita nantinya? Kita kepengen seperti apa sih? Pastinya kepengennya seperti yang baik ya. Seperti keinginan kita merupakan contoh atau teladan yang baik bagi diri kita, juga bagi anak-anak.
Jadi ketika kita sudah tumbuh, sudah ada bayangan nantinya saya akan menjadi seperti ini, guru yang seperti ini, ke anak-anak seperti ini, dengan menerapkan pembelajaran seperti ini, dengan menerapkan bimbingan yang seperti ini. Nanti kita melakukan segala hal, segala kegiatan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita, bukan karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian atau karena takut hukuman. Jadi ketika kita melaksanakan hal-hal kebajikan itu sesuai dari dalam diri kita, itu sudah mencapai pada perilaku yang baik atau perilaku yang kita harapkan. Selanjutnya, guru di sini ada 5 posisi kontrol pada anak. Posisi kontrol itu ada 5 yang diterapkan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum ini sering kita temui ya, mungkin termasuk juga saya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita pasti akan memberikan sanksi. Tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar, atau tidak menyapu atau tidak piket, ayo piket lagi di luar, misalnya piket halaman, ramai di kelas, ayo berdiri di depan. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Ketika guru sebagai penghukum, dalam diri anak yang dihukum itu merasa ada dendam. Aduh, aku sudah dihukum guru, nanti itu akan teringat-ingat terus oleh anak tersebut. Jadi ketika kita menerapkan pola kontrol sebagai penghukum, anak itu nantinya akan dendam kepada kita dan tidak ada rasa jerah. Justru nantinya akan timbul rasa yang tidak nyaman kepada kita, menjadi tidak suka kepada kita atau tidak suka kepada pelajaran yang kita ampuh. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Ketika kita memberikan treatment kepada anak lebih halus dari penghukum, tetapi kita memberikan kata-kata satir atau kata-kata sindiran. Misalnya anak berbuat kesalahan, kita memberikan kata sindiran. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Nah, itu adalah kata-kata sindiran. Kamu membuat bu guru sedih loh, kamu membuat bu guru kecewa loh. Itu adalah membuat rasa bersalah pada anak. Nanti anak jadi merasa minder. Aduh, saya udah bikin bu guru sedih. Aduh, saya sudah bikin orang tua malu. Itu adalah pola kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti akibatnya pada anak itu, anak akan menjadi minder dan akan sangat berhati-hati atau akan malah takut untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, menjadi teman. Ini sudah lebih halus lagi nih. Kita seperti teman kepada anak-anak tanpa ada jarak. Kamu sedang apa? Kenapa seperti itu? Tetapi kalau boleh kita sebagai teman kepada anak, tetapi jangan terlalu dekat. Kita harus punya perbedaan. Kita itu guru dan itu anak. Jadi ketika kita menjadi teman kepada anak, jangan sampai anak itu tidak menghargai orang yang lebih tua. Tetap harus ada jarak, tetapi jangan terlalu dekat. Seperti itu. Selanjutnya, sebagai pemantau. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa sebagai pemantau. Kita tanyakan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan seperti itu? Jadi guru tidak langsung menerapkan hukuman, tapi sebagai pemantau. Terus bagaimana kalau sudah seperti itu? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi guru lebih sebagai pemantau. Anak akan melakukan sesuatu atau melakukan tindakannya dengan pantauan guru. Jadi anak itu akan merasa diawasi oleh guru. Dan posisi kontrol yang paling utama adalah guru sebagai manajer. Dalam posisi ini adalah posisi terbaik. Posisi terbaik guru sebagai manajer, karena guru di sini tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan pujian, tanpa memberikan sindiran, guru akan membimbing anak menemukan kesalahan
sendiri. Ketika guru membimbing anak, mengarahkan anak menemukan kesalahan sendiri dan mengaitkannya dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ketika anak menemukan kesalahan sendiri dan mengaitkannya dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, pastinya anak akan mengerti apa yang harus dilakukan nantinya. Jadi anak menentukan apa yang harus dilakukan tanpa harus dipaksa oleh peraturan. Kita tuntun anak karena pada hakikatnya pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita tuntun anak menemukan kesalahannya, lalu mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seterusnya anak bisa menemukan apa yang harus dilaksanakan. Kita lanjutkan lagi untuk lebih detailnya. Di sini manajer guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif dan berhasil pada dirinya. Kita akan pelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Lalu tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya itu. Nah, kita bahas satu persatu dari segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi ketika kita mendapati anak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan dengan kata-kata seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita cooling down dulu anak. Jangan sampai anak sedang menggebu-gebu emosi lalu kita berikan hukuman. Jadi kita cooling down dulu. Tenangkan dulu anak-anak dengan kata-kata, boleh dipilih salah satu, boleh juga dikembangkan. Ini hanya contoh. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita kembalikan identitas anak dulu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak dan Ibu guru itu ingin membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Jadi kita kembalikan dulu identitas anak, biar dia itu percaya diri dulu, jangan emosi, tenang. Setelah itu sudah didapat, lanjut ke kedua, yaitu validasi tindakan. Apa sih yang mereka lakukan, kita validasi. Bisa kita dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukannya lebih baik, bukan? Atau kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu. Jadi kita bisa gali dengan kata-kata itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Tetapi kita tanyakan lagi, tetapi bagaimana? Kamu boleh mempertahankan sikap kamu itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baik lainnya. Jadi selain kita mengembalikan identitas anak, kita juga harus kembali ke masalah yang sedang terjadi. Jangan sampai dilanjutkan terus, ya. Lalu selanjutnya ke yang tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Boleh kita tanyakan, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang ada? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bagaimana? Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah sudah sesuai apa belum yang sudah dilaksanakan? Jadi nanti kan anak, oh iya, aku memukul teman, padahal nilai keyakinan kelas nomor 3 itu saling menyayangi sesama teman. Berarti sudah sesuai apa belum? Belum. Kan anak-anak menemukan sendiri, oh belum. Jadi harus bagaimana? Nah, anak akan menemukan kesalahannya dan menemukan bagaimana cara mengatasinya. Jangan langsung kita, kamu harus seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang keyakinan kelas ketika kita melaksanakan segitiga restitusi
itu kita balikkan lagi ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh guru, tetapi dibuat bersama-sama siswa. Jadi masing-masing siswa itu memberikan satu atau beberapa keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Jadi ada urun rembuknya. Setiap siswa itu, saya mau kelas saya seperti ini, saya mau kelas saya selalu bersih. Jadi keyakinan kelas yang dibuat adalah kelas selalu terlihat bersih. Saya ingin belajar dengan nyaman, pembelajaran berjalan dengan tenang dan tertib. Itu adalah keyakinan kelas. Misalnya, saya tidak ingin bertengkar dengan teman, berarti saling menyayangi sesama teman. Saya ingin kelasnya itu kalau pagi selalu berdoa. Jadi penilai keyakinan kelasnya adalah apa? Selalu berdoa setiap pagi. Saya ingin menghormati bu guru, selalu menghormati guru-guru, ya, hormat kepada guru. Itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas yang sebagai contoh. Masih banyak lagi nilai keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas, tapi itu contoh yang umum seperti itu. Nah, di sini sudah ada contohnya, nggih. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur. Jujur itu universal, jadi jujur sama teman, jujur ketika ulangan, jujur kepada guru, itu sudah termasuk, nggih. Bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong dan rukun sesama teman, sikap tenang saat belajar. Itu adalah contoh-contoh nilai keyakinan kelas. Nah, saya rasa cukup seperti itu presentasi dari modul 1.4 tentang disiplin positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.